Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sama-sama kita doakan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada seluruh para santri yang ada di tempat ini, dan teristimewa salam takzim dan penghormatan saya kepada Ustadz Tengku Ridwan LCMA yang telah sudi kiranya menanggapi daripada video saya yang kemarin, padahal yang sebenarnya video tersebut hanya sekedar iseng-iseng ketika saya mengajar di Dayah. Tapi alhamdulillah saya apresiasi kepada Ustadz Tengku Ridwan yang sudah meluangkan waktunya untuk menanggapi video saya tersebut. Terima kasih kepada Ustadz. Terkait dengan video saya kemarin yang telah mendapat tanggapan daripada Ustadz, ada juga beberapa poin yang saya catat. Mungkin ini kekurangan daripada apa yang saya sampaikan kemarin. Yang pertama sekali tentang hadis Nabi yang mengatakan yang bahwa pernah kejadian Nabi ketika selesai melaksanakan pemakaman seorang sahabat, terus Nabi diundang untuk menikmati makanan daripada istri sahabat tersebut. Akan tetapi sewaktu menikmati makanan, Nabi tidak jadi mengunyah, artinya dikeluarkan kembali, karena Nabi mengatakan bahwa makanan tersebut berasal daripada harta yang haram. Kenapa harta yang haram? Karena dalam hadis tersebut dikatakan bahwa makanan tersebut merupakan sepotong daging yang diambil tanpa izin pemiliknya. Jadi untuk memudahkan bagi Tengku Ridwan untuk memurajaah, mungkin Tengku bisa membuka kembali di dalam Maktabah Syamilah, di dalam Sunan Abu Dawud, hadis nomor 3332. Jadi mungkin Tengku bisa merajaah kembali sebagai bahan pertimbangan bahwa kejadian tersebut punya referensinya. Artinya secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu memang hadis yang ada di dalam Sunan Abu Dawud tentang kejadian Nabi disuguhkan makanan ketika beliau selesai menguburkan jenazah seorang sahabat, dan beliau menikmati, sebenarnya mau menikmati makanan tersebut, artinya beliau memenuhi undangan tersebut, tetapi tidak jadi makan, bukan lantaran tidak boleh menikmati jamuan di tempat musibah, akan tetapi persoalannya terletak pada harta yang diberikan tersebut berasal daripada harta yang diambil tidak ada izin pemiliknya. Yang pertama. Yang kedua, menurut Tengku bahwa di dalam tanggapan saya tersebut seolah-olah tergambar bahwa sahabat tersebut merupakan sahabat yang buruk. Artinya makanan yang disediakan kepada Nabi berasal dari makanan haram. Otomatis sahabat ini buruk, jahat, karena makan daripada harta yang haram. Mungkin ini agak harus sedikit kita pertimbangkan kembali, dalam artian bukan kita berarti sahabat ini kita vonis buruk,
Jadi persoalannya terletak ketika sahabat ini sudah meninggal, yang menyiapkan makanan adalah istrinya. Itu yang pertama. Jadi tidak memvonis bahwa sahabat tersebut buruk, istrinya. Jadi andaikan pun makanannya diambil pada makanan yang haram, itu adalah karena kelalaian daripada istrinya. Jadi tidak otomatis kita menyalahkan sahabat Nabi tersebut yang mulia. Dan ini ada tanda kutipnya. Harus kita pahami juga bahwa tidak semua para sahabat Nabi pun ini sesuatu yang otomatis bisa kita ikuti. Walaupun ada dalam hadis disebutkan as-sahabi kan nujumi, sahabatku seperti bintang. In iktadaitum ihtadaitum, jika kamu ikut mereka niscaya terpetunjuk. Itu secara umum, tetapi tidak bisa kita generalisir semua, karena sahabat Nabi banyak. Musailamah Al-Kadzab juga sahabat Nabi. Apakah kemudian karena beliau sahabat Nabi boleh kita ikuti Musailamah Al-Kadzab? Beliau memproklamirkan bahwa dirinya adalah Nabi juga. Ini tidak. Karena apa? Jika memang sahabat itu memang benar, ya kita ikuti. Kalau memang salah, ya tetap tidak boleh. Contohnya Musailamah Al-Kadzab. Jadi tidak otomatis hadis Nabi bahwa semua sahabat Nabi ini adalah bintang. Jika kita ikut akan terpetunjuk, tidak secara otomatis mengeneralisir bahwa semua sahabat Nabi tersebut bisa kita ikuti. Contohnya Musailamah Al-Kadzab. Nah, itu adalah pengecualian. Jadi sekali lagi saya sampaikan yang bahwa sahabat Nabi tersebut tidak kita vonis itu adalah sahabat yang buruk. Persoalannya makanan yang disuguhkan adalah yang disediakan oleh istri. Mungkin ada kelalaian daripada si istri tersebut karena mengambil makanan tidak ada izin dari pemiliknya. Itu seperti yang ditulis di dalam hadis yang diriwayatkan Sunan Abu Dawud. Mungkin Tengku Rizwan bisa merujah kembali di dalam Sunan Abu Dawud dalam Maktabah Syamilah nomor hadis 3332. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin sedikit masukan daripada saya kepada Tengku Rizwan, yang bahwa menurut hemat saya mungkin Tengku Rizwan dalam metode berfikir terlalu tekstual. Maksudnya begini, Tengku Rizwan ingin mengkonfrontir antara kejadian yang berlaku di dalam masyarakat dengan teks yang ada dalam kitab yang dikarang oleh ulama Syafi'iyah. Dengan berpedoman kepada teks tersebut, Tengku ingin menyampaikan yang bahwa praktek yang timbul sekarang dengan teks yang kita baca dalam kitab ini seolah-olah sangat bertentangan. Jadi terus Tengku memegang kuat teks tersebut sehingga menyalahkan semua perbuatan atau tradisi yang sudah berlaku di dalam masyarakat dengan berdalil kepada teks tersebut. Ya inilah yang menurut saya Tengku Rizwan terlalu metode berpikirnya tekstual. Karena apa? Karena tidak semua yang berbentuk teks yang kita baca dalam kitab itu bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan. Dan ini sesuatu yang memang bisa kita rasakan, bisa kita lihat secara gamblang. Tidak semua. Kalau kita hanya berpedoman kepada bacaan kitab, misalnya didapatkan di dalam sebuah kitab, misalnya dalam kitab Imam Nawawi dan dalam kitab-kitab Syafi'iyah yang lain, bagi orang yang membunuh orang lain maka dikenakan hukum qisas. Itu teks kitab. Jadi orang Islam yang membunuh orang Islam lain tanpa hak itu kena hukuman qisas. Apakah dengan berpedoman kepada teks tersebut lalu kita langsung menghukum orang tersebut dengan hukum bunuh juga? Tentunya tidak. Karena apa? Karena dalam proses hukuman dia ada jalur yang harus dilewati, ada tahapan, ada pengadilan yang mengadili.
Jadi tidak mesti ketika kita membaca sebuah teks lalu teks tersebut kita terapkan dalam kehidupan. Jadi inilah yang menurut saya Tunku agak tekstual dalam memahami, jadi tidak melihat konteks yang terjadi. Begitu juga dalam masalah kenduri di hari kematian. Memang dalam kitab yang ada di hadapan saya ini, kitab Ianatul Talibin, memang ditulis bahwa mungkin bisa saya bacakan sedikit isi kitab ini sebagai penjelasan supaya kita tidak salah paham dalam memahami. Mungkin Tunku juga sudah membacanya di jilid 2 halaman 145 yang bahwa saya baca teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu li jirani ahlil maiti walau ajanibun wa mu'arifuhum wa illam yakunu jiranan wa aqaribuhul abadu wa in kanu bi ghairi baladil maiti ayyasna'u li ahlihi ta'aman yakfihim yauman wa lailatan. Jadi yustahabu, disukai bagi jiran ahli mayat sekalipun jiran tersebut ajnabi, bukan mahram, wa mu'arifuhum, dan kenalan-kenalan mereka, para sahabat, teman-teman, wa ilam yakunu jiranan, sekalipun mereka bukan jiran, wa aqaribuhul aba'id, dan kerabat-kerabat mereka yang jauh, wa in kanu bighairi baladil maiti, sekalipun mereka bukan di negeri balad, di negeri si mayit. Apa yang digemari atau yang disukai? Ayyasna'u li ahlihi ta'aman, untuk membuat bagi keluarga mayit makanan yakfihim yauman wa lailatan, yang mencukupi mereka pada satu hari dan semalam, hari dan malamnya. Bukan satu hari, bukan. Di hari dan di malam mereka bisa makan dengan makanan yang dibuat atau disediakan oleh jirannya. Wa ayyalhu alaihim fil akli, dan bahwa yalhu maksudnya menyuapi, agak sedikit kita boleh katakan memaksa. Kalau memang tidak mau, memang harus disuap kepada mereka fil akli, ketika makan. Kadang-kadang mereka malu ketika kita berikan makanan. Jika demikian, maka kita juga harus agak memaksa. Kalau perlu kita suap makanan ke mulutnya. Wa yahrumu san'uhu linaihah, dan haram membuat makanan bagi naihah, jadi perempuan yang meratapi. Kenapa? Li'annahu i'anatun ala maksiatin, karena pekerjaan tersebut menolong atas maksiat. Kita sediakan makanan kepada keluarga atau perempuan-perempuan yang keluarga tersebut yang memang meratapi mayat. Karena apa? Karena perbuatan tersebut berarti kita menolong kepada maksiat. Jadi yang ingin saya komentari dari teks ini yang merupakan sebagai hujah atau dalil bagi Tunku, bahwa di dalam teks kitab ini yang disukai atau yang dicintai jiran yang menyediakan makanan kepada keluarga mayat. Ini tidak dibantah. Lagi saya tegaskan, ini tidak bantah. Seandainya kita berlaku adat yang ketika orang ada musibah, jiran tetanggalah yang menyiapkan kenduri bagi keluarga yang musibah, atau bagi orang lain yang datang melayat, kita tetangga yang menyiapkan, itu sangat baik. Itu tidak dibantah. Ini harus didudukkan persoalannya pada tempatnya. Ini tidak ada yang membantah. Tetapi yang harus Tunku Ridwan ketahui, teks kitab ini tidak lantas kemudian kita jadikan sebagai dalil atau hujah untuk mengharamkan orang yang keluarga tersebut menyiapkan sendiri makanan kepada orang yang melayat, dengan berpedoman kepada teks ini. Walaupun yang memang yang disukai orang lain yang jirannya menyiapkan makanan kepada keluarga yang musibah atau orang yang melayat. Tetapi ini tidak bisa kita jadikan sebagai mafhum mukhalafahnya, bahwa ketika keluarga
mayat ini yang menyediakan kenduri, lantas itu menjadi haram. Karena ini kan bahasanya yustahabu, sesuatu yang dicintai, yang disukai memang demikian. Tetapi bukan sesuatu yang haram, kebalikan daripada perbuatan tersebut yang dicintai. Ketika sebaliknya keluarga yang menyiapkan, berarti itu sesuatu yang menyalahi yang dicintai. Tetapi apakah kemudian perbuatan tersebut lantas menjadi haram? Tentu tidak. Walaupun seandainya keluarga mayat yang menyediakan kenduri, ini kebalikan daripada yang pertama, maka perbuatan tersebut tidak disukai. Karena yang disukai yang seharusnya keluargalah yang tetanggalah yang menyiapkan kenduri, bukan keluarga orang yang meninggal. Jadi andai kata keluarga orang meninggal yang menyiapkan kenduri, bolehlah kita katakan ini tidak disukai kalau kita ambil mafhum mukhalafahnya. Tidak disukai. Tidak disukai andai kata keluarga mayat yang menyediakan makanan, tetapi bukan sesuatu yang haram. Ya, tidak disukai. Itu satu. Selanjutnya saya bacakan kelanjutan daripada teks tersebut. Waqad atla'tu ala su'alin rufi'a li mafati maqatal musyarafah fima yaf'aluhu ahlul mait min nat'ami wal jawabi minhum lizalik. Waqad atla'tu, dan sungguh sampailah aku, nampak aku. Maksudnya pengarang kitab ini menyampaikan bahwa telah nampak kepada beliau. Artinya beliau telah mengetahui. Apa yang beliau ketahui? Ala su'alin rufi'an li mafati maqatal musyarafah, atas pertanyaan yang rufi'an, yang disampaikan kepada mufti-mufti negeri Makkah yang mulia, fima yaf'aluhu ahlul mait, pada barang, artinya kejadian-kejadian yang memperbuat oleh ahli mayat. Apa perbuatan tersebut? Minat ta'am, daripada makanan. Wa jawabi minhum, dan jawaban daripada mereka. Begini demikian. Jadi pengarang kita ini menyampaikan bahwa dia sudah mengetahui. Apa yang diketahui? Ada pertanyaan yang disampaikan kepada mufti Mekah, dan juga beliau sudah mengetahui apa jawaban daripada mufti Mekah tersebut. Apa jawaban dan pertanyaan tersebut? Pertanyaan dan jawaban. Wa suratuhuma, surah keduanya. Pertanyaan dan jawaban. Maka dijelaskan di sini surahnya. Yang pertama pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ma qaulul mafatil kirami bil baladil haram. Apa pendapat para mufti yang mulia di balad haram? Maksudnya mufti Mekah. Dama naf'uhu lil anami. Ini makam doa ni. Dama, moga-moga berkekalanlah manfaat mereka lil anam, bagi manusia, madal ayam, selama hari, artinya sepanjang masa. Fil urfil khas, apa pendapat mereka? Fil urfil khasi fil baldati, fi baldatin, tentang uruf yang khas. Apa maksudnya uruf yang khas? Uruf adat atau tradisi yang khas fi baldatin, di negeri. Liman biha minal akhsyasi, liman bagi orang-orang, biha di negeri tersebut, minal akhsyas, daripada berapa orang. Apa uruf tersebut? Anna syahsa iza intakala ila daril jaza, sesungguh seorang apabila telah berpindah ke negeri jaza, kawau akhirat, kam meninggal, kembali, artinya berpindah kepada negeri jaza. Wa hadara ma'arifuhum, dan hadirlah mu'arifuhum, kawan-kawan mereka, kenalan-kenalan mereka. Wa jiranuhu, jiran-jiran mereka, jiran-jirannya. Al-aiza'u, itu mentakziah, artinya bela sungkawa lah. Pegah kata-kata ucapan bela sungkawa, duka cita dan sebagainya. Jadi ketika seorang sudah meninggal, hadirlah para kenalan kitanya, sahabat, ngon-ngon temadum, tetangga-tetangga madum, kepuh hadir untuk ucapkan bela sungkawa atau takziah katanya, dihibur katanya. Jaral urfu biannahum yantadiruna ta'ama. Berlakulah uruf, adat, tradisi, sesungguh mereka yantadiruna ta'ama, menunggu makanan. Jadi selesai mereka bertakziah kepada keluarga yang meninggal tersebut, jadi ada kebiasaan mereka itu menunggu disediakan makanan. Prehirmo.
Wa min ghalabatil haya ala ahlil maiti yatakallafuna takallufat tama. Dan karena min itu yang ilat, dan karena malu, bersangatan malu, ghalabatil haya, berat hati malu, ala ahlil mait, kepada atas keluarga mayat, yatakallafuna takallufat tam, yang beratlah mereka sebagai berat yang memang sempurna, betul-betul berat, wa yuhayyi'una lahum at'amat dan adidatan, dan menyediakan atau menyuguhkan oleh mereka keluarga mayat bagi mereka ulu-ulu yang takziahnya at'amatan adidah, makanan-makanan yang bermacam-macam. Nah, wa yahdurunaha lahum bil musyaqqati syadidah, dan menghadirkan oleh mereka akan makanan bagi mereka dengan kesukaran yang sangat. Nah, kan? Jadi ketika mereka selesai takziah, menunggu disediakan makanan. Dan keluarga karena malu, ya otomatis mereka menyediakan juga makanan walaupun dengan kesukaran. Jadi ada apa ya punah? Lagi nyangka berlaku tradisi ketika masanya. Yang pertanyaannya ditujukan kepada Mufti Mekah yang lagi kebiasaannya. Puji Tuhan. Ya. Fahal, ini pertanyaannya. Fahal lau arada raisul hukam, apakah jikalau menghendaki oleh raisul hukam, artinya pemimpin hukum, penguasa-penguasa yang ada di Mekah bak masanya, bima lahu minar rifqi bir rakyati, dengan sebab barang yang baginya barang daripada rifqi bir rakyah, karena sayang atau kasihan dengan rakyat, bir rakyati asyafaqah tu ala ahli, dan karena rasa kasih sayang kepada keluarga ahli, bimani hasil qadiyati bil kuliah, melarang ini keputusan secara umum kuliah, liyaudu ila tamasuki bi sunnatil lisaniyah, supaya kembali mereka kepada berpegang dengan sunnah lisaniyah al maksurati an khairil bariyah, yang sunnah tersebut maksur daripada khairil bariyah, daripada Nabi. Jadi tujuan daripada pertanyaan tersebut, apakah pemimpin atau penguasa Mekah andai kata melarang keputusan atau tradisi yang lainnya, apakah perbuatan tersebut yang dilarang oleh pemimpin tersebut dengan tujuan supaya orang-orang tersebut kembali berpegang dengan sunnah yang maksur daripada Nabi. Apa sunnah yang maksud pada Nabi? Saya bacalah terus. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Inilah hadis Nabi yang mereka sampaikan, karena Nabi pernah mengatakan isna'u li ali Ja'far ta'aman, sediakan atau buatkan bagi keluarga Ja'far akan makanan. Yusabu ala hazal man'i mazkurah, apakah diberi pahala atas ini larangan? Jadi ini pertanyaan yang disampaikan kepada para mufti Mekah pada waktu tersebut. Apakah para pemimpin yang ada pada waktu tersebut, apakah diberi pahala melarang kejadian atau tradisi yang berlaku pada waktu tersebut? Ini pertanyaan. Kenapa pertanyaan ini disampaikan? Karena Nabi pernah mengatakan isna'u li ali Ja'far ta'aman, sediakan atau buatkan kepada keluarga Ja'far makanan. Karena Ja'far sahabat Nabi ini meninggal, hanali kawafut, sehingga Nabi menyuruh kepada sahabat ini menyiapkan makanan kepada keluarga. Jadi Nabi geyu lagi nyo. Sedangkan kejadian bak masa tersebut, orang yang punya rumah yang menyediakan makanan bagi orang lain. Jadi inti pertanyaan tersebut, apakah pemimpin yang ada pada masa tersebut diberi pahala karena melarang tradisi tersebut? Afyadu bil jawab. Jadi berilah jawaban bima huwa mangkul wa masdur, dengan barang yang memang tersebut mangkul, ada dasarnya daripada Nabi atau sahabat, mangkul wa masdur, dan jawaban tersebut tertulis. Ini pertanyaan yang ditujukan kepada Mufti Mekah. Apa jawabannya? Ini cuma jawaban alhamdulillahi wahdah. Ini jawaban daripada Mufti Mekah tersebut. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salikina nahjahum ba'dahu. Allahumma as'alukal hidayata lis-shawab. Jadi jawaban tersebut yang awal dia gem selalu buat le. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
wasalikin nahjahum ba'dah. Allahumma as'aluka. Yo sila aja yo sebagai pengantar jawaban daripada para mufti. Allahumma as'aluka hidayah. Aku minta as'aluka akan engkau hidayah bagi kebenaran. Naam. Jadi jawaban daripada mufti Mekah naam, benar. Apa yang benar? Ya, ma yaf'alun nas minal ijtima'i inda ahlil mait wa san'itami minal bid'atil munkarah. Artinya barang yang memperbuat oleh manusia daripada berkumpul di sisi keluarga mayat dan membuat makanan itu daripada bid'ah yang mungkar. Betul. Ini jawaban daripada mufti Mekah. Betul. Musapat urang berkumpul di rumah orang yang meninggal dan keluarga membuat makanan itu merupakan bid'ah yang mungkar. Allati yusabu ala maniha, yang diberi pahala daripada mencegah. Anda kata larang, ini diberi pahala. Wa ilal amri sabatallahu, dan kepada perintah yang telah wa ilal amri, dan kepada ilal amri. Ini maksudnya begini, diberi pahala atas melarangnya ilal amri, kepada ulil amri yang melarang tersebut. Jadi diberi pahala ilal amri, maksudnya kepada pemimpin. Sabatallahu bihi qawaidaddin, moga-moga menetapkan oleh Allah dengannya akan kaidah agama, wa yadabi Islam, dan menguatkan ya Allah dengannya akan Islam dan muslimin. Mungkin ini rujukan yang sering disampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak setuju dengan amalan kenduri di rumah orang yang musibah. Ini sering yang dijadikan sebagai dalilnya. Itu kitab Yannah ini. Tetapi andai kata kita jernih, sedikit saja jernih untuk memahami teks yang ditulis ini, tentu kita tidak akan tergesa-gesa ketika menyikapi sebuah teks dengan langsung memvonis. Seandainya sedikit lagi kita jernih, mungkin akan kita dapatkan suatu pemahaman yang lain yang bisa kita ambil. Jadi keputusan atau jawaban daripada pertanyaan yang ditujukan kepada mufti Mekah ini tentang tradisi yang berlaku pada masa tersebut, yang ketika ada orang meninggal, orang ramai-ramai berhadir dan mereka menunggu makanan, sehingga keluarga walaupun susah payah mereka tetap menyediakan makanan. Seandainya kita jernih memahami teks tersebut, andai kata kejadian yang seperti ini terjadi di masa sekarang, andai kata keluarga tidak punya apa-apa, urung nggak sien. Tetapi sewaktu keluarganya musibah, kita datang, kita memberi nasihat, kesabaran atau takziah. Terus ketika sudah selesai, kita tidak pulang. Kita duduk, kita tunggu disediakan makanan. Keluarga yang musibah, orang yang tidak punya. Jika andai kata ini terjadi di masa sekarang, ini sama juga. Sesuatu yang memang sangat dibenci. Ini tidak salah teksnya. Jangankan masa dulu, andai kata masa sekarang pun, jika kejadian seperti hal tersebut yang digambarkan seperti teks kitab ini juga termasuk. Andai kata memang keluarga tersebut tidak punya apa-apa, tetapi kita tidak pulang, langsung pulang, tapi kita menunggu di jamu dengan makanan. Ini sungguh sangat ironis. Keluarga tidak mampu, tapi kita tetap menunggu disediakan makanan. Ini tidak ada yang bantah jika yang kejadian seperti masa lalu terjadi juga di masa sekarang. Tetapi andaikan kita berpikir sedikit jernih, gambaran yang disebutkan pada masa ini, pada masa tersebut, jika tidak sesuai dengan masa sekarang, bagaimana tidak sesuai? Andai kata gambaran yang diberikan tersebut, keluarga dengan susah payah menyediakan makanan, itu tidak terjadi di masa sekarang. Artinya, keluarga yang keluarganya meninggal, tapi keluarga yang ditinggalkan tidak merasa kesusahan. Dia punya keluasan rezeki, punya kelebihan rezeki, lantas ketika ada tamu yang melayat, dia memberikan kenduri. Jadi apa yang
menjadi ilat pada masa dahulu kenapa ini tidak disukai, karena ini memberatkan pada keluarga, dan ini tidak terjadi pada masa sekarang, artinya keluarga yang ditinggalkan ini termasuk orang yang memang punya, orang berada, maka otomatis hukum yang terjadi pada masa tersebut tidak bisa kita terapkan pada masa sekarang dalam konteks yang berbeda. Al-hukmu dalam kaidah al-hukmu yaduru ma'al ilati wujudan wadaman. Hukum selalu berkisar kepada ilat. Apabila ada ilat, ada hukum. Tidak ada ilat, tidak ada hukum. Seandainya pada masa sekarang ada keluarga yang meninggal, dia orang kaya, dia menyiapkan kenduri. Apakah gara-gara teks kitab ini perbuatan tersebut lantas menjadi haram? Menurut hemat saya tidak. Karena apa? Orang pun yang menyiapkan kenduri sekarang itu kan berbeda dengan orang yang digambarkan seperti dalam teks ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, andai kata dia memang melarat, tidak sanggup untuk menyediakan kenduri, menurut hemat saya inilah yang harus kita jelaskan kepada masyarakat. Seandainya dia tidak punya harta, maka tidak usah repot-repot, tidak susah-susah payah dengan cara berhutang untuk menyiapkan kenduri. Jadi tidak usah, karena bukan sesuatu yang wajib. Tetapi jangan dilantas digeneralisir bahwa semua orang yang melaksanakan kenduri lantas menjadi haram, berdosa. Karena apa? Karena orang yang melaksanakan kenduri kan bisa dengan motif yang berbeda. Bisa meniatkan bahwa kenduri tersebut untuk sedekah kepada keluarganya yang sudah meninggal, dan ini dibolehkan, dan kita sepakat bahwa sedekah itulah ibadah. Tentu tidak ada orang Islam yang tidak sepakat bahwa sedekah itu bukan ibadah, tidak ada. Semua sepakat sedekah itu ibadah. Dan ketika keluarga yang musibah ini membuat kenduri makanan dengan niat sedekah kepada tamu yang melayat, dia niatkan sebagai sedekah, ini tentu tidak ada yang perlu kita persoalkan. Itu adalah ibadah. Mungkin bisa saya juga bacakan sebuah hadis yang juga saya dapatkan dalam Maktabah Syamilah. Hadis bisa dengku buka di dalam Maktabah Syamilah Sahih Bukhari, hadis nomor 1388. Bagaimana bunyi hadisnya? Anna ummiyah uftulitat nafsuha walam tusi wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Ibuku utulitat nafsaha, dia sudah wafat, walam tusi, dan tidak memberi wasiat. Jadi ibu daripada hadis yang disebutkan hadis ini, ada seorang sahabat, ibunya meninggal, walam tusi, dan tidak memberi wasiat. Wa adhunnuha, anak ini mendan. Apa yang dia dan? Jikalau ibunya itu takalamat, berbicara, tasaddaqat, dia akan bersedekah. Dia bertanya kepada Nabi, falaha ajrun in tasaddaqtu, apakah bagi ibunya ada pahala andai kata dia bersedekah untuk ibunya? Apa jawab Nabi? Naam, benar. Jika dia bersedekah untuk ibunya, dia akan mendapat pahala. Ini hadis di dalam Sahih Bukhari nomor 1388. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi bahwa ibunya meninggal dan tidak menyampaikan wasiat apa-apa, sehingga dia mendan, artinya punya praduga, andai kata ibunya berbicara, ibunya akan menyampaikan bahwa dia akan bersedekah. Tapi ibunya tidak berbicara apa-apa, tidak memberi wasiat apa-apa. Lantas sahabat ini bertanya kepada Nabi, andai kata saya bersedekah untuk ibu, apakah boleh? Apakah ibunya mendapat pahala? Benar. Naam. Ini jawaban daripada Nabi. Sehingga kita sepakat bahwa sedekah untuk orang yang sudah meninggal ini adalah sesuatu yang diberi pahala. Apabila niat tersebut untuk kepada orang yang meninggal, maka pahala tersebut juga bisa sampai kepada orang yang meninggal. Tentu ini tidak kita perselisihkan lagi bahwa pahala yang kita kasihkan kepada orang meninggal itu sampai. Jadi kalau kita membaca hadis ini lalu kita komparasikan kepada tradisi yang terjadi dalam masyarakat kita, khususnya di Aceh, ketika ada keluarga yang musibah, dia mengadakan kenduri. Kenduri tersebut disediakan kepada para pelayat dengan niat sebagai sedekah. Ini tentu saja tidak menjadi sebuah perbuatan yang mungkar dengan kita berpedoman kepada hadis riwayat Bukhari tersebut. Lantas
Kenapa sekarang timbul banyak sekali pendapat-pendapat daripada saudara kita yang menggambarkan seolah-olah perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat kita, saudara-saudara kita di Aceh yang melaksanakan kenduri merupakan sebuah perbuatan yang sangat tercela karena berpedoman dengan teks yang ada dalam kitab. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang bahwa teks ini tidak dipersoalkan kebenarannya. Ini benar-benar daripada kitab yang memang menjadi rujukan kita bersama, dan ini bersasar daripada sumber yang memang bisa kita pertanggungjawabkan. Akan tetapi seperti yang saya bilang tadi, ketika teks ini kita bawa kepada konteks sekarang yang berbeda kondisinya, ini tidak bisa kita generalisir. Karena apa? Sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ini tergantung sekali pada niatnya. Seperti dalam kaidah fikih yang sering kita baca, sering kita dengar, bahwa al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara itu tergantung dengan kasad. Kaidah ini berasal pada hadis Nabi. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan ini tergantung kepada niat. Maka segala perbuatan yang kita lakukan ini tergantung niat masing-masing. Di dalam kitab Asybah wa Nadzair, mungkin juga bisa Tengku baca di dalam penjelasan kaidah al-umuru bimaqasidiha. Tujuan daripada niat tersebut menurut Imam Asyuti, pengarang daripada Asybah wa Nadzair, tujuan niat adalah untuk membedakan antara perbuatan tersebut adat atau ibadah. Karena apa? Karena banyak sekali perbuatan-perbuatan adat yang menyerupai perbuatan ibadah. Contohnya, kita makan, itu sudah adat. Sehari-hari kita makan, kita minum, kita tidur, itu adalah adat. Tetapi andaikan makan tersebut, minum tersebut, tidur tersebut, kita niatkan, saya makan supaya kuat ibadah, saya tidur supaya besok bisa bangun lebih cepat, saya tidur cepat agar bisa bangun tahajud. Jadi walaupun tidur, makan, minum perbuatan adat, jikalau diniatkan sebagai ibadat, maka dia bernilai pahala. Itu penjelasan dari kitab Asybah wa Nadzair. Begitu pula dengan kenduri makanan pada hari kematian. Jadi andai kata yang punya rumah meniatkan kenduri tersebut sebagai sedekah, tentu saja kita semua harus sepakat bahwa sedekah itu adalah ibadah. Walaupun ada kenduri-kenduri yang adat. Kalau kita ada kan banyak kenduri. Kenduri kohboh, kenduri sunat, kenduri putih juk luang. Jadi macam-macam kenduri. Itulah adat. Tetapi ada adat tersebut, andai kata yang melaksanakan hajatan tersebut meniatkan sebagai ibadah, dia bersedekah, tentu saja diberi pahala. Jadi tidak otomatis karena kejadian yang model demikian tidak terjadi pada masa Nabi. Masa Nabi hana kahuri sunat, anu miak kohboh, hana kahuri. Orangnya hana juga kahuri putih luang. Tetapi di dalam kenduri-kenduri tersebut, andai kata yang punya hajatan meniatkan sebagai sedekah, sedekah ini ada diatur dalam syariat, disuruh oleh Nabi. Seperti hadis yang saya sampaikan tadi tentang seorang sahabat yang ingin bersedekah kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Kata Nabi itu berpahala. Maka Tengku Ridwan yang saya hormati, yang saya muliakan, mungkin ini bisa menjadi sebagai bahan kajian Tengku kembali supaya dapat menelaah dan sama-sama kita berpikir dengan jernih, tidak terlalu subjektif. Artinya jangan kita mengukur diri kita sendiri yang kita memang tidak setuju terhadap perbuatan tradisi yang terjadi sekarang ini yang berlaku di masyarakat, lantas kita memvonis bahwa itu tidak boleh. Kita harus mendudukkan persoalan tersebut pada tempatnya masing-masing. Misal tidak setuju, ya tidak mengapa, karena memang bukan perbuatan yang wajib. Tetapi jangan lantas kita memvonis orang yang melaksanakan kenduri di tempat kematian, orang tersebut berdosa. Karena apa? Niat orang tersebut kita tidak tahu apa yang dia niatkan. Maka seperti yang saya sampaikan di awal, andai kata memang dia tidak sanggup, susah payah sampai berhutang harus melaksanakan kenduri, tentu saja itu membebani dan itu tidak dibolehkan. Dan itu saya sepakat, itu dibenci. Tetapi andai kata keluarga yang mampu, dia ingin kenduri bahkan membuat besar-besar, ini otomatis tidak bisa kita vonis itu haram.
Jadi tergantung konteks masing-masing. Itulah yang sampaikan. Kita tidak boleh terlalu tekstual tanpa memahami dan mengabaikan konteks yang terjadi sekarang. Mungkin ini sedikit tambahan daripada saya. Ini secara santai saja. Dan mohon maaf, mungkin saya tidak menanggapinya secara khusus. Artinya saya sambilan melaksanakan aktivitas mengajar karena tidak ada waktu lain, maka dalam kesempatan yang seperti inilah saya mengomentari tanggapan daripada Tengku terhadap video saya. Mungkin andai kata Tengku punya waktu, boleh kemudian nanti kita sepakati, kita duduk bersama, mungkin ini lebih bagus, lebih terarah. Kalau yang seperti ini dengan waktu yang sempit seperti ini, mungkin ini tidak terlalu fokus, tidak terlalu sistematis. Mungkin saya walaupun tidak kenal secara langsung dengan Ustadz Ridwan, tapi saya dari yang disampaikan oleh Zaini, Tengku Zaini ini ada saudara saya juga, dan secara tidak langsung berarti kita bersaudara juga. Jadi ini alangkah senang apabila tali persaudaraan ini bisa kita lanjutkan secara langsung, secara tatap muka, dan kita bisa berdiskusi lebih banyak. InsyaAllah saya siap kapan Tengku Ridwan punya waktu dan kesempatan, boleh disampaikan melalui Tengku Zaini dan kita bisa duduk bersama. Ini hanya demikian dan sekian tanggapan daripada saya untuk sementara. Mungkin di lain waktu kita bisa bersua kembali, baik secara langsung atau tidak secara langsung. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.